Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Gimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi yang masih merajalela. Sementara sih kita emang dituntut untuk lebih pinter-pinter ya buat jaga kesehatan. Selain makanan yang sehat dan pastinya juga positive thinking kali ya. Anyway, 3 hari kemarin pada liburan kemana nih, libur panjang? Nah, kalau aku sendiri sih kemarin sempat main ya ke daerah Bandung Barat. Makanya ini dapat oleh-oleh brokoli yang seger-seger banget, masih hijau, fresh, dan bener-bener dapat dari perkebunannya. Waktu aku tanya ke penjualnya, ini kenapa agak kecil? Terus penjualnya bilang memang kalau yang sempurna lah ya, istilahnya yang gede, yang besar-besar itu udah dikirim ke mall atau udah distribusiin ke pasar. Jadi ini kita dapatnya yang agak kecil. Tapi nggak apa-apa, walaupun kecil ini masih enak banget, masih garing, masih lembut banget karena baru metik dari perkebunannya. Nah, kali ini aku mau bikin salah satu menu favorit aku, yaitu cah brokoli. Ini enak, fresh, seger, dan juga masaknya simple banget. Karena memang pada dasarnya aku lebih suka kalau brokoli itu yang dia plain, gak dicampur banyak dengan sayuran yang lain. Nah, pertama-tama aku potong-potong dulu brokolinya. Terus bagian batang yang di bawahnya itu tuh aku ambil agak banyak ya, karena memang selembut itu. Jadi sayang nih kalau kebuang. Nah, ini aku iris kecil, agak tipis gitu biar nanti bisa matang dengan sempurna. Nah, ini setelah aku iris, terus aku cuci kembali. Kadang kan ada yang di bagian dalam brokoli itu lipatan-lipatan itu yang gak kejangkau ya pas pencucian pertama, jadi aku cuci untuk kedua kalinya, jadi bersih deh. Nah, bumbunya itu gak perlu banyak-banyak, kita hanya butuh bawang putih dan beberapa saus nantinya. Ini aku pertama-tama aku chop dulu ya bawang putih. Ini bener-bener cuman bawang putih yang dibutuhin, nggak pakai bawang merah sama sekali. Nah, kalau bawang putihnya sesuai selera aja ya. Kalau misalkan ada yang punya chop, boleh dicop atau diiris kecil-kecil kayak aku nih. Atau kalau misalkan males banget buat ngecop atau ngiris tipis-tipis, bisa digeprek aja kok. Terus biar nanti aromanya keluar pas saat kita menumis. Oh iya, ini tadi aku pakai bawang putihnya cuma 3 aja ya, 3 siung aja, dan itu pun ukuran yang sedang-sedang sih, nggak terlalu besar gitu. Nah, kalau semua bawang putihnya sudah selesai, kita potong kecil-kecil. Saat itu kita menumis. Aku pakai minyak olive oil ya. Kalau misalkan untuk menumis dan tidak terlalu banyak, aku lebih suka pakai olive oil. Rasanya lebih gurih aja sih menurutku. Nah, ini kita panasin olive oilnya. Ini kurang lebih ya paling 1-2 menit. Kalau udah panas, pakai api yang sedang aja, kita masukkan brokoli yang udah kita iris. Biarin aja sebentar, kita jangan sampai layu, jangan sampai gosong. Terus kita lihat api ya, jangan terlalu besar, sedang-sedang.
semua bagian brokoli itu kena sipen gitu, jadi biar matangnya sempurna. Kalau ada yang masih kelihatan mentah, kita balikin aja pelan-pelan. Lihat aja warnanya tuh masih cantik banget. Beda kalau misalkan kita masak dengan menambahkan air atau kita rebus, kadang kan suka apa ya, kayak berubah gitu warnanya, dan kurang cantik aja menurutku. Ini masih hijau, masih cakep lah. Dan aku emang seneng banget makan brokoli, nggak tahu kenapa. Dan juga karena antioksidannya yang tinggi ya, ada vitamin A, vitamin C, jadi bisa untuk detoksifikasi tubuh kita dari radikal bebas. Nah ini lihat warnanya tuh masih cantik banget, dan aku nggak menambahkan air sama sekali di sini. Jadi dia pure, cuma pakai si olive oil aja. Nah selanjutnya ini aku tambahkan dengan 1 sendok makan saus tiram, dan juga 1 sendok kecil itu minyak cabai. Nah, biar pedesnya tuh dapat dari sana sebetulnya. Jadi nanti ada pedes, manis, terus sedikit asin. Nah ini aku tambah vinegar atau cuka gitu ya, vinegar 1 sendok teh aja, sedikit aja, terus aku aduk-aduk. Aku nggak menambahkan garam ataupun gula sama sekali, pure cuma itu aja. Nah, selanjutnya kalau brokoli kita udah layu, kita masukkan bawang putih yang tadi udah kita iris kecil-kecil. Kita tumis, masukkan ke dalam brokoli. Nah kayak gini, diaduk supaya merata semua bagian brokoli, diaduk dengan bawang putih sampai harum. Nah di sini tuh bener-bener harumnya tuh khas banget ya. Kalau minyak zaitun ketemu bawang putih itu udah wah, harum banget. Wanginya tuh aduh, bener-bener menggugah selera. Nah ini aku aduk terus, dan tetap pakai api yang kecil karena memang pada dasarnya kan bawang putih ini gampang gosong ya, apalagi ini aku chop atau aku iris kecil-kecil. Hanya aku shaking sedikit supaya rata matangnya. Terus aku aduk sebentar, tetap dengan api sedang. Selanjutnya kalau misalkan udah kecium bau yang harum tadi, aku tambahkan tadi saus yang udah aku satuin. Nah ini sedikit aja karena porsi yang aku masak pun kecil, jadi semuanya sedikit-sedikit. Nah ini aku aduk merata supaya brokolinya kebagian si bumbunya ya. Nah, kita pakai api sedang, nggak pakai air sama sekali. Terus aku shaking lagi ya, semuanya merata. Jangan pakai api besar, takutnya nanti dia jadi gosong atau caramelize gitu ya. Jadi ini kita pakai api sedang, cenderung kecil sih, apalagi kan ini tadi brokolinya udah agak matang, jadi kita tinggal campurin si sausnya aja. Aduk perlahan. Brokolinya udah mulai layu dan nggak kelihatan mentah-mentah lagi gitu loh. Jadi tinggal menunggu proses pematangan aja. Dan aku tadi juga udah sempat cicipin, rasanya enak. Dan aku tadi aku tambahin setengah sendok teh kaldu jamur ya, sedikit aja kaldu jamur, karena pada dasarnya udah enak sih, karena sayurnya juga masih manis, masih fresh gitu. Jadi aku rasa sih nggak perlu banyak tambah untuk bumbu-bumbuannya. Oke, tampaknya sudah matang dengan sempurna ya. Dan selanjutnya kita tinggal pindahkan brokoli ini ke wadahnya. Nah, ini aku pindahin ke piring dan lihat tuh masih
seger banget. Itu crunchy, lembut, dan rasanya tuh emang masih manis banget sih. Kita nggak bisa bohong kalau misalnya baru metik itu tuh beda banget dengan misalnya kita dapet di pasar ya, apalagi kan domisili kita misalnya nggak di tempat untuk pepaninan gitu, jadi pasti udah berubah gitu rasanya. Nah ini dia brokoli saus tiram ya, tuh lihat penampakannya cantik banget. Oke, selesai. Thanks for watching ya. Sehat selalu semua. Bye.